Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam di YouTube channel Pak Rahmat. Oke, bagi Anda yang baru pertama kali gabung di channel ini, jangan lupa klik like dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nah, kali ini kita akan mulai membahas tentang fungsi komposisi materi dasar di kelas 10 SMA semester 2. Nah, bagaimanakah bentuk materi fungsi komposisi tersebut? Yuk kita lihat pada video berikut ini. Check it out. Fungsi komposisi itu artinya adalah kumpulan dari beberapa fungsi. Jadi fungsi komposisi itu adalah kumpulan dari beberapa fungsi. Oke. Fungsi itu kan ada fungsi fx, ada fungsi gx, ada fungsi px. Yang penting fungsi itu, suatu fungsi itu mempunyai anggota, ya. Ada juga fungsi hx, banyak sekali. Ada juga fungsi rx. Ini adalah sebuah simbol-simbol aja, ya. Nah, itu fungsi komposisi itu fx misal, ya. Fungsi komposisi itu disimbolkan kalau komposisi antara itu nanti ada simbolnya yang namanya O, itu O atau bundaran, bacanya O atau bundaran. Jadi semisal nih ada fungsi fx sama fungsi gx. Nah, fungsi komposisi itu, nah ini fungsi komposisi itu ya ini. Aduh, ada apa ini? Oh, ini aja deh. Nah, ini saya simbolkan, ini ada FOG, ya. FOGX bacanya seperti itu. Kalau saya biasanya sukanya bacanya FOGX. Ada juga yang baca tentang F bundaran GX. Itu sama dengan F-nya di luar dalam kurung GX, karena ini FOGX gitu. Aslinya kan dari sini loh, dari FX kan. Dasarnya kan fx, karena fx-nya di luar, f-nya disebutkan di luar, atau f-nya disebutkan pertama f bundaran g, maka yang belakang g itu menjadi di dalam f. Jadi f gx, f bundaran gx itu artinya f dalam kurung gx gitu. Atau FOGX itu artinya f dalam kurung gx. Nah, ini f dalam kurung gx. Sebenarnya kan fx, tapi x nya ini diganti gx karena g nya ini berada di belakang atau g nya setelah f. Itu contoh fx dan gx, ya. Nah, kalau semisal penyebutannya mulai dari g dulu, yang sebelah kanan ini dengan background warna biru, mulainya dari g o f x atau g bundaran fx, maka g ini ditulis di depan. Kan awalnya kan gx, yang belakang ini kan f, maka x ini menjadi fx ini. Nah, kalau gofx maka jadi g dalam kurung fx gitu. Yes, oke. Next kita lanjut. Semisal kalau ini Pak, f FOF atau f bundaran f dalam kurung x, ya, maka jadinya adalah f dalam kurung fx. Gitu aja. Ini fungsinya sama Pak, ya nggak apa-apa. Yang penting kan fungsi komposisi, kumpulan dari beberapa fungsi, minimal ada dua fungsi, maka jadilah fungsi komposisi. Ini kan dua fungsi fx sama fungsi fx gitu. F bundaran fx maka jadinya adalah f dalam kurung fx. Oke, itu untuk yang sama. Nah, ini ada yang beda, ini POQX. Nah, tidak harus F sama G, tapi juga bisa fungsi yang lain, dinamakan fungsi P sama fungsi Q.
maka ini adalah P bundaran QX, P bundaran QX atau POQX. P disebutkan di pertama kali, maka P-nya di luar. Nah, Q disebutkan terakhir, maka Q-nya di dalam. Jadinya yang di dalam kurung P ini adalah QX. Gitu ya? Oke, itulah pengertian tentang fungsi komposisi. Bagaimana cara mengerjakan soalnya? Seperti apa? Yuk kita kupas contoh soal nomor 1. Cek it out. Jangan lupa klik like ya, serta komen di bawah ini. Kalau nggak tahu komen. Oke, kita coba contoh soal nomor pertama. Nah, ini contoh soal nomor pertama. Contoh soal nomor 1 gitu ya. Jika diketahui fx sama dengan 3x tambah 2 dan gx sama dengan 4x kuadrat, tentukan f bundaran gx atau FOGX sama dengan f dalam kurung gx. Nah, f dalam kurung gx artinya gini, cara mengerjakannya. Kita kan sudah diketahui fx-nya itu kan sama dengan 3x plus 2, oke? Gx-nya sama dengan 4x kuadrat. Nah, untuk f dalam kurung gx, maka ini kan gini, f dalam kurung gx-nya berapa? 4x kuadrat. Nah, gitu. Terus jika kita lihat yang atas ini, jika fx itu kan sama dengan 3x ditambah 2, oke? Fx sama dengan 3x tambah 2. Artinya kalau x-nya ini 1, maka x ini yang melekat pada 3, oke? Maka jika x-nya ini saya ganti, x-nya ini saya ganti 4x kuadrat, maka ini jadi 3-nya kamu tulis, 3-nya tulis ini 3 dalam kurung, karena ini kan x kan, yang melekat pada 3 kan x, ini x, fx x. Kalau f 4x kuadrat, maka yang melekat pada 3 itu adalah 4x kuadrat gitu. Terus setelah itu ditambah 2. Nah, ditambah 2. Oke. Maka hasilnya adalah 3 dikali 4x kuadrat, yang dikali cuma angkanya 3 kali 4 12 x kuadrat ditambah 2. Oke, selesai. Inilah jawaban dari f bundaran gx. Hasilnya adalah 12x kuadrat ditambah 2. Yuk fokus soal yang berikutnya. Untuk pertanyaan G bundaran fx atau GOFX. G bundaran fx itu sama dengan G dalam kurung fx. Artinya apa? G-nya kan didahulukan, makanya di luar. Maka sama dengannya saya tulis ini. G-nya saya tulis fx. Fx itu ini 3x tambah 2. Tulis ya, 3x ditambah 2. Nah, maka hasilnya sabar. Maka hasilnya ini kan G dalam kurung 3x tambah 2, bukan 9 ya, ini G, sorry. G, maka G-nya ini Gx. Gx itu kan 4x kuadrat. Gx itu kan 4x kuadrat. Nah, kalau x-nya itu diganti 3x tambah 2, maka 4 ini kita tulis dulu. X yang ini kita tulis diganti 3x tambah 2. 3x ditambah 2. Jangan lupa setelah dikurung, berhubung yang di gx itu adalah 4x kuadrat, maka yang dalam kurung ini kan 4 dalam kurung ini menggantikan x itu dikasih kuadrat gitu. Jangan lupa dikasih kuadrat, jangan sampai nggak dikasih kuadrat ya. Maka kita hitung nih, 4 3x tambah 2 dikuadratin. Ini kan materi SMP, kalau saya nggak langsung ngajarinnya ya, karena materi SMP. 3x kuadrat, 3x dikuadratin jadi 9x kuadrat. 2 dikali 2 dikali 3x 4, 12x ya. Oke, good. 2 dikuadratin 4. Ini masih dalam kurung, jangan lupa dibuka ini ya. Jadinya adalah 4 dikali 9x kuadrat 36x kuadrat ditambah 12 kali 4 48x, 4 dikali 4 16. Oke, jadi ini jawabannya. Nah, ini berarti wis. Itu jawabannya untuk GOFX ya.
Ini contoh soal nomor 1. Bagaimana dengan soal-soal yang lainnya? Gitu. Yuk kita coba soal nomor 2. Nah, ini ada contoh soal nomor 2. Bagaimanakah contoh soal nomor 2 dan bagaimanakah cara mengerjakannya? Hampir sama seperti yang contoh soal nomor 1, namun ada perbedaan sedikit. Yuk kita lihat. Jika Px, ini nggak pakai Fx sama Gx, tapi kita pakai Fx sama Gx. Px sama dengan 4x dikurangi 3 dan Gx sama dengan 5 kurangi 2x. Gampang banget nih. Yuk. Yang penting ingat konsepnya dan pertanyaannya apa yang ditanyakan. Px sama dengan 4x kurangi 3 dan Gx sama dengan 5 kurangi 2x. Nah, P bundaran Px, ini P sama P loh. P bundaran Px sama dengan P dalam kurung Px. Maka P nya dulu tulis dalam kurung Px nya ini kita tulis 4x min 3, 4x dikurangi 3. Nah, oke, sekarang P nya yang di luar, P nya yang di luar itu kan Px sama dengan 4x kurangi 3. Kalau ini x nya 1, maka ini jadinya 4x. Kalau x nya ini kita ganti 4x kurangi 3, maka x yang di sini yang saya titik ini jadi 4 dalam kurung 4x dikurangi 3. Nah, belakang ini kan dikurangi 3, maka ini dikurangi 3 juga. Hasilnya adalah 4 kali 4x 16x. 4 kali negatif 3 negatif 12. Nah, ini negatif 3 turun. Nah, jadinya adalah 16x dikurangi 12 dikurangi 3, 15. Oke, jadi jawabannya adalah P bundaran Px sama dengan 16x dikurangi 15. Nah, ini berarti wis dalam bahasa Jawa adalah selesai di soal tersebut. Ya, oke. Next, kita masuk pada pertanyaan Q bundaran Px sama dengan Q dalam kurung Px. Karena Q disebutkan di pertama kali, maka Q di luar. Yang disebutkan belakangan maka di dalam, gitu ya. Oke. Di luar sama di dalam. Sama dengan Q kita tulis Q, Px kita tulis 4x dikurangi 3. Nah, Q itu kan 5, Qx itu kan 5 dikurangi 2x ya. Maka Q saya tulis Q itu adalah 5 dikurangi 2x, 5 saya tulis dikurangi 2, x nya ini saya ganti 4x kurangi 3 gitu. Nah, maka jawabannya adalah 5 dikurangi 2 kali 4x negatif 8x. Negatif 2 kali negatif 3 positif 6. Jadi jawabannya adalah 5. Sorry, bukan 5. 5 ditambah 6 11. Jadi jawabannya adalah 11 dikurangi 8x gitu. Ini adalah hasil dari Q bundaran Px sama dengan 11 dikurangi 8x. Oke? Oke. Check it out. Nah, ini berarti wis sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Saya kasih contoh soal berikut ini yang di nomor 3. Bentuknya pecahan. Oke? Oke. Next. Nah, inilah soalnya. Contoh soal seperti ini. Yang ditanyakan apa? Ya suka-suka saya dong. Saya mau tanya apa? Gitu. Pertanyaannya adalah, kalau mencari F bundaran G itu mudah saja, tinggal disubstitusikan. Agar menjadi menarik, materi ini jadi baru, maka yang saya tanyakan adalah G bundaran Fx. Jika Fx sama dengan 3x ditambah 2 dibagi atau per
5 kurang X dan Gx sama dengan 2X tambah 1, maka hasilnya adalah G bundaran Fx itu kan artinya G dalam kurung Fx. Pinter, good, pinter sekali kan. Maka ini artinya G dalam kurung Fx itu mana? Oh ini, Fx itu ini isinya. Maka ini tulis 3X ditambah 2 dibagi 5 dikurangi 1. Oke, gini kan? Nah, modal nggak dulu? Yuk, kita tulis fungsi Gx sendiri itu kan, fungsi Gx itu kan 2X ditambah 1 ya. Maka saya tulis 2X nya itu diganti yang atas, diganti yang ini ya, 3X ditambah 2 dibagi 5 dikurangi 1. Yuk, sekarang ditambah 1. Next. Nah, untuk seperti ini cara mengalikannya, cara menyederhanakan, angka 2 ini cukup dikalikan sama yang atas saja. Maka jadinya 2 kali 3X 6X, 2 kali 2 4. Nah, dari sini ini 5 dikurangi X, sorry, ini 5 kurangi X ya. Ini 5 kurangi X, ini 5 kurangi X. Yang belakang ditambah 1. Paham sampai sini ya? Mudah-mudahan paham. Karena yang dikalikan cuma atas saja. 2 kali 3X jadinya 6X, 2 kali 2 jadinya 4. Kenapa kok nggak dikalikan belakang, Pak? Karena ini perkalian pecahan sama angka biasa konstanta. Jadi yang dikalikan cuma atas saja, pembilang gitu. Nah, dari sini kita kalau menjumlahkan langsung itu nggak seperti itu. Maka ini harus butuh penyebutnya disamakan gitu. Ini karena penyebutnya yang depan ini 5 kurangi X dan ditambah 1 ini kan nggak ada penyebutnya. 1 itu angka istimewa, artinya adalah 1/1 itu. Dan angka 1 itu bisa dirubah jadi 4/4. 4/4 kan 1 dong. 4 bagi 4 kan 1. Itu sama dengan A bagi A, kan bisa saja tuh 1. Nah, untuk menjumlahkan yang model pecahan seperti ini, maka ini 6X ditambah 4 dibagi 5 dikurangi X ditambah, ini kan 1/1, istimewa banget toh. Maka kita lihat aja penyebutnya ini 5 dikurangi X, maka di sini 5 dikurangi X, yang atas juga 5 dikurangi X. Istimewanya angka 1 itu adalah bisa dirubah semaunya. 1 itu bisa jadi 1 itu sama dengan B dibagi B kan 1. 5 dikurangi X dibagi 5 kurangi X kan 1, kan sama. Nah, itu keistimewaan. Jika penyebutnya sudah sama, saya tulis di sini, maka penyebutnya saya tulis angka jadi 1 aja, 5 kurangi X. Dan ini atasnya 6X ditambah 4 ditambah 5 dikurangi X. Tuh, sama dengan 5 dikurangi X, saya tulis yang bawahnya dulu. 6X ini ditambah sama yang punya X, 6X dikurangi X jadinya 5X. 4 ditambah 5, 4 tambah 5 9. Jadi jawabannya adalah 5X tambah 9 dibagi 5 dikurangi X. Ini jawabannya. Nah, ini berarti wis, ini jawaban dari G bundaran F itu. Pak, ini kan kebetulan di jumlahnya kan 1, Pak. Kalau di jumlahnya itu angka 2 atau 3, ya sudah, penyebutnya itu tetap sama. Lihat yang sebelah kiri atau lihat yang pecahannya, penyebutnya sama, tinggal aja. Semisal nih, semisal saya punya 6X tambah 4 dibagi 5 kurang X ditambah angka 3 gini ya. Nah, caranya gini aja, penyebutnya ini tetap sama, 5 dikurangi X, namun di sininya ditambah 5 dikurangi X. Jadi nanti yang dikalikan adalah 3-nya ini. 3 dikali 5 jadi 15. 15 dikurangi X, 15 dikurangi 3X, karena ini dikali ini kali ini juga, dibagi 5 dikurangi X gitu ya. Oke, itu aja materi kali ini, fungsi komposisi dasar. Jangan lupa nonton video berikutnya tentang fungsi komposisi untuk mencari pihak luar sama pihak dalam. Pihak luar sama pihak dalam seperti apa? Tonton pada video berikutnya. Jangan lupa klik like dan share video ini, akan bermanfaat pembelajaran matematika di fungsi komposisi matematika SMA kelas 10.
semester 2. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.